teman-teman, perkenalkan nama saya Stephanie Sutumeyang. Saya berasal dari kelas 11 Eksklusi B. Saya memenuhi tugas dari bimbingan dan konseling. Guru pembimbing saya yaitu Ibu Oski Iskandar SPD. Nah, jadi untuk video ini saya akan membahas tentang 5 love language atau 5 ungkapan kasih sayang atau bahasa cinta ya teman-teman. Langsung saja ke videonya. Usul 5 love language. Jadi teman-teman, mengapa adanya love language ini? Karena konsep love language ini pertama kali diperkenalkan oleh Gary Chapman dalam bukunya berjudul The 5 Love Language pada tahun 1992. Nah, buku ini menguraikan 5 cara umum yang diungkapkan dan dirasakan oleh sebuah pasangan romantis yang disebut Chapman sebagai bahasa cinta. Jadi sebenarnya si Gary Chapman ini, penemu ini, dia itu menceritakan tentang sebuah pasangan yang romantis dan juga dia itu menceritakan kehidupan dia bersama dengan seorang kekasihnya atau pasangannya. Jadi bagaimana ungkapan kasih sayangnya, bahasa cintanya itu kepada pasangannya tersebut. Itu asal usul makanya ada 5 love language yang berasal dari Gary Chapman pada tahun 1992 ya teman-teman. Pengertian love language secara umum yaitu love language adalah cara yang bisa dilakukan supaya kita merasa dicintai oleh orang lain dan bagaimana kita mengungkapkan rasa cinta kita kepada orang lain. Jadi teman-teman, love language ini secara artiannya yaitu gimana kita itu mengungkapkan rasa cinta kasih sayang kita itu terhadap seseorang dengan bahasa yang kita punya. Jadi love language ini tidak hanya diungkapkan kepada pasangan saja ya teman-teman, atau pacar, enggak hanya itu. Yang terutama itu kepada keluarga. Itu bisa yang paling utama sih menurut saya, karena keluarga ini adalah yang utama dari semua orang-orang yang ada di sekitar kita. Kedua, itu kita bisa juga ungkapkan kepada teman kita atau sahabat kita. Mungkin ada teman-teman yang mempunyai sahabat, kita bisa juga meluangkan rasa kasih sayang kita melalui love language tersebut. Terus ada guru dan diri kita sendiri. Yang paling utama juga adalah diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa menghargai diri kita sendiri, mengasihi atau menyayangi diri kita itu tersebut. Love language secara perspektif psikologi. Love language atau bahasa cinta adalah suatu bentuk sikap individu untuk mengungkapkan rasa kasih cintanya kepada individu lain ya teman-teman. Jadi teman-teman, secara psikologi ini dia itu membahas tentang bagaimana seseorang itu mengungkapkan rasa kasih sayangnya kepada orang lain ya teman-teman. Yang pertama dari 5 love language yaitu kata-kata penegasan atau word of affirmation. Jadi teman-teman, word of affirmation ini adalah bahasa cinta yang menekankan pentingnya ungkapan kata-kata positif dan pengakuan. Nah teman-teman, bagaimana seseorang itu mengasihkan kata-kata yang sangat membuat hati kita tuh adem lah gitu teman-teman. Pengakuan seseorang yang membuat kita itu bisa kayak nyaman dengan dia. Dan juga orang yang mengutamakan bahasa cinta ini merasa dicintai karena mereka mendengar pujian atau kata-kata motivasi. Ya jelas teman-teman, kenapa mereka tuh merasa dicintai? Karena seseorang yang menganggap membuat word of affirmation kepada kita itu, dia orang-orangnya yang benar-benar memahami apa itu bahasa cinta kepada seseorang. Dan juga dia harus memahami tipe-tipe pasangannya atau temannya yang bahasa cintanya berbeda dengan kita. Dia tuh harus memahami seperti apa teman-teman. Contohnya dari word of affirmation ini yaitu aku bangga padamu, dan ada juga kamu sangat berarti bagiku. Nah ada juga selain itu, misalnya nih teman kita memakai outfit yang bagus lah dari biasanya gitu kan teman-teman. Kita itu sebagai manusia harus peka ya teman-teman, karena manusia itu pasti butuh sekali pujian, baik
yang terkecil maupun yang terbesar pun, orang tua pun butuh pujian, teman-teman. Jadi pasti kita bilang, wow, outfit kamu itu sangat bagus gitu. Apalagi kalau misalnya ada teman kita yang juara nih teman-teman, kita juga pasti akan memberikan suatu pujian kepada dia. Wow, pencapaian kamu selama ini luar biasa, gitu ya teman-teman. Itu namanya word of affirmation atau kata-kata penegasan. Kedua, ada tindakan layanan atau acts of service. Acts of service ini adalah bahasa cinta yang melibatkan tindakan konkret untuk membantu atau mendukung pasangan atau teman atau keluarga. Bagi mereka yang menghargai bahasa ini, tindakan lebih berharga daripada kata-kata. Nah teman-teman, jadi kalau di keluarga kami juga seperti itu. Kami itu tidak terlalu ke kata-kata teman-teman atau word of affirmation. Kami tuh lebih ke tindakan kita itu bagaimana terhadap seseorang gitu teman-teman. Jadi nggak hanya cuma ngomong saja, melainkan ada suatu tindakan. Misalnya nih ya teman-teman, contohnya ada menyiapkan sarapan, membersihkan rumah, membantu mama menyelesaikan tugas rumah. Gitu teman-teman. Ada satu lagi kalau untuk sebuah pasangan, saat ceweknya ini mau naik ke motor, otomatis si cowok ini harus menurunkan untuk injakan kaki itu, menurunkan supaya si cewek ini naik ke atas motor. Itu juga satu tindakan atau acts of service teman-teman. Atau juga misalnya ada teman kita yang sedang batuk nih teman-teman, dan kita tuh tiba-tiba langsung ngasih air minum supaya dia itu bisa batuknya itu lebih meredah. Itu juga termasuk tindakan layanan atau acts of service teman-teman. Sudah paham kan? Selanjutnya, menerima hadiah atau receiving gift. Jadi bahasa cinta ini fokus pada makna di balik hadiah yang diberikannya, bukan nilai materi teman-teman, tetapi pikiran dan usaha yang dilakukan dalam memilih hadiah yang penting. Nah teman-teman, ini lebih kayak pemberian ya teman-teman. Pemberian nama juga gift atau hadiah gitu. Jadi teman-teman, bagaimana seseorang itu kayak apa ya? Hanya sebuah mainan kecil saja teman-teman. Kalau kita kasih ke teman kita atau ke pasangan kita atau ke keluarga kita, pasti mereka merasakan wah ini senang banget gitu. Apalagi kalau kan ini teman-teman, saya tuh kalau misalnya dikasih hadiah tuh kayak rasanya senang banget. Rasanya kayak wow gitu loh. Itu juga saya juga termasuk receiving gift. Nah sepertinya memberikan bunga, buku yang disukai, atau hadiah kecil di hari spesial. Misalnya saat di hari Valentine teman-teman kan, misalnya teman kita ini atau keluarga kita ini mengasih Silver Queen atau coklat kepada kita, atau misalnya kayak jepitan rambut juga itu termasuk teman-teman. 4. Waktu berkualitas atau quality time. Jadi bahasa cinta ini menekankan pentingnya menghabiskan waktu bersama-sama dengan fokus penuh. Orang yang menghargai bahasa ini ingin merasakan kehadiran dan perhatian dari pasangannya, atau bisa juga dari teman dan keluarga. Contohnya, menghabiskan waktu bersama untuk makan malam, berjalan-jalan, melakukan aktivitas yang disukai secara bersama-sama. Nah, teman-teman, ini termasuk juga kayak misalnya di dalam suatu keluarga. Nah, yang saya sangat sukai juga saat keluarga itu memberikan waktu bersama-sama dengan anak-anaknya. Itu sangat utama bagi di dalam keluarga. Nah, yang kedua, kalau misalnya kita juga sama dengan teman-teman, misalnya nih kan, teman kita ingin bicara sama kita gitu, terus kita tuh harus meluangkan waktu kita untuk dia, dan juga kita harus fokus pada dia karena dia tuh kan membutuhkan kayak perhatian khusus dari kita. Itu juga termasuk quality time. Lebih utama sih itu kepada keluarga ya, bagaimana seorang keluarga tuh memberikan perhatiannya kepada anak-anaknya supaya anak-anaknya tuh lebih merasa diperhatiin, lebih disayang gitu teman-teman. Ada sentuhan fisik atau physical touch. Bahasa cinta ini mengekspresikan cinta melalui sentuhan fisik teman-teman. Orang yang mengutamakan bahasa ini merasa terhubung dan dicintai melalui pelukan, ciumannya bagian sini juga bisa. Kita tidak memakai yang negatifnya ya teman-teman. Kita harus memakai pikiran yang positif dan kontak fisik lainnya. Contohnya memeluk pasangan, atau bisa juga memeluk ibu, menggenggam tangan teman, atau memberikan suatu ciuman kepada orang tua gitu teman-teman. Oke
teman-teman, dari 5 love language yang saya beritahukan, yang paling saya suka itu adalah word of affirmation teman-teman, atau kata-kata penghiburan, kata-kata motivasi, kata-kata yang memberi semangat. Jadi yang saya ini mendapatkan kata-kata atau word of affirmation ini dari Tuhan Yesus ya teman-teman. Tidak ada selain itu, karena kalau saya lagi sedih, saat saya lagi kesel sama orang, Tuhan selalu kayak memberikan saya kesabaran dan pengharapan yang baru. Selanjutnya ada acts of service atau tindakan layanan. Jadi kenapa saya bilang saya suka ini juga, karena saya juga suka sama orang yang peka terhadap lingkungannya atau juga manusia gitu kan. Saya suka banget, dan juga tapi saya jarang dapatkan di lingkungan saya, karena saya yang selalu acts of service kepada semua orang perasaannya. Ya jarang sekali saya dapatkan, karena saya yang lebih harus peka terhadap orang lain. Selanjutnya ada menerima hadiah atau receiving gift, yang dimana itu kayak pemberian hadiah. Kayak misalnya kan ada teman saya yang memberikan saya sebuah gambar itu kayak tentang saya gitu loh. Jadi saya kayak suka aja gitu, kayak merasakan oh makasih ya atas itunya. Saya masih kenang-kenang orang-orang yang memberikan itu pada saya. Itu hal kecil aja, hanya sebuah gambar, tapi saya itu sangat berarti bagi saya pemberian hadiahnya itu. Selanjutnya ada quality time, itu juga yang paling saya sering sukai juga, tapi saya dapatkan itu seringnya di sekolah ya, karena kan dari jam 7 sampai jam 5 itu saya kan di sekolah kan, jadi lebih banyak menghabiskan waktu di sekolah. Karena kalau sampai pulang ke rumah banyakan belajar, terus itu kan kecapean tidur gitu kan. Tapi kalau untuk berkomunikasi dengan orang tua itu pastinya ada, pemberi motivasi juga pasti ada, dan ibadah juga masih ada teman-teman. Jadi kami itu juga jadi bukan apa ya, quality time itu gak ada bersama keluarga, ada, tapi ada waktunya ya teman-teman. Misalnya nanti di apa ya, kalau misalnya minggu pasti tuh ngomongnya banyak, kita berbicara komunikasi gitulah segala macam untuk masa depan saya dan abang-abang saya. Itu ya teman-teman. Oke teman-teman, sekian dari video saya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Bye bye.